Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Kasih Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yang kita hormati, muliakan ibu-ibu dari staf dari Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yang kita muliakan ada salah seorang ustadz kita hadir, Ustadz Muhammad Yusuf Al-Hafiz. Kita ada dua guru, satu Muhammad Arif Rahmat Al-Hafiz, tapi beliau mengajarnya pagi. Kalau ini memang full di sini. Dan alhamdulillah ini menantu saya yang Ibu Siti Fatimah kemarin menghadiri acara pernikahannya tahun 2019 ya. Dan yang kami cintai, kami sayangi anak-anak kami sekalian ini, alhamdulillah, karena cuma 10 orang, Bapak Ibu, saya perkenalkan juga langsung namanya. Ini ada Muhammad Abid Al-Farih, ini yang dekat, umur 14 tahun, alhamdulillah sudah 16 juz hafalannya. Ada di YouTube, itu 21 November direkam, 2020, itu waktu itu 12 juz. Yang saya tunjukkan sama Ibu di kantor. Asalnya dari Surabaya, Jawa Timur. Kemudian ada Muhammad Haikal Safitra ya, Safitra. Ini hafalannya berapa juz sekarang? 8,5 juz. Ini umurnya 15 tahun, tamat SD juga. Berasal dari Binjai, Sumatera Utara, Medan. Satu kampung dengan Ibu Siti Fatimah. Oh, Siti Aminah? Iya, maaf. Kemudian ada Pangeran Harahap yang di sebelahnya itu orang Medan, berasal dari Padang Lawas. Nah, itu tadi Pak, Palas itu di sana, ring singkatan dari Padang Lawas itu Palas. Juga tamat SD, umurnya 14 tahun, hafalannya berapa nak? 6 juz. Kemudian yang itu baru masuk Wafik, ini dari Pekanbaru, tamat SD, hafalannya baru 1 juz plus surat Yasin ya. Surat Yasin. Kemudian yang sebelahnya itu Muhammad Arif Rahman, itu baru belum sampai 2 bulan Arif ya. Diantarkan ibunya dari Bengkalis, Riau, tamat SD juga, sekarang dia lagi tahsin. Kalau yang Wafik tadi sudah 4 bulan, tahsinnya sudah selesai, sudah mulai menghafal dia, tapi baru lagi mulai. Kemudian ini yang sebelah kiri ini Ibnu Zarkasi Siregar, dari Padang Lawas juga, tamat SD, umur 14 tahun, hafalannya sekarang berapa nak? 14 juz ya. Waktu tanggal 21 November, waktu itu 11 juz dia kita rekam. Kemudian ada Rusman Toni. Rusman Toni ini tamat SMP, berasal dari Indragiri Hilir. Inhil, tamat SMP. Mestinya sekarang kelas berapa mestinya sekarang? Kelas enggak SD apa di SMA? Kelas 3 ya. Dia mau mengorbankan apanya, meninggalkan sekolahnya karena dia ingin menjadi hafiz. Katanya ingin untuk menghadiahkan mahkota kepada kedua ibu bapaknya. Sekarang hafalannya 10 juz. Kemudian ada Teguh Lesmarianto, ini juga dari Indragiri Hilir, hafalannya juga 10 juz. Kemudian yang sebelahnya itu Faisal Harahap, itu berasal dari Padang Lawas, hafalannya berapa juz Faisal? 7 juz. Itulah Bapak dan Ibu-ibu yang kami muliakan, mohon doanya nanti mudah-mudahan anak kita ini
diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Qur'an. Kemudian saya cerita Pak mengenai Rumah Tahfidzul Quran Al-Junaid. Ini di bawah naungan Yayasan Diyaul Aulia. Dan ini yayasannya Yayasan Tahfidz Al-Quran Diyaul Aulia, ya, yang didirikan oleh Bapak Haji Tengku Amir Yukla bersama istri beliau Hajjah Tolharoyan. Jadi Tolharoyan ini putri anak ketiga dari Haji Mak Royan, pendiri Babus Salam, yang mertua saya. Mertua saya, jadi istri saya itu anaknya yang sulung, Pak. Jadi beliau berdua ini memang ingin sekali untuk melahirkan hafiz-hafiz Al-Quran. Maka tahun 2018 didirikanlah yayasan ini. Lalu karena saya yang biasa di pendidikan, semua adik ipar apa saya itu semua diusaha. Orang tuh bukan tak suka jadi guru, Pak. Belum ada yang jadi guru nampaknya, ya. Jadi mereka diusaha dan ada yang di PNS, sehingga saya yang ditunjuk diminta untuk menjadi ketua yayasan. Walaupun saya sehari-hari juga kepala SMA di SMA Babus Salam. Bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, setelah berdiri pada tahun 2018 yayasannya, dan beliau juga mewakafkan tanah, Pak, di Kuala Nenas, di kampung Bapak lah itu mungkin ya, di Kuala Nenas. Kampar agak ke dalam, cuma sekarang belum masuk listrik. Jalannya baru diperbaiki, mungkin dalam 2-3 tahun ini akan masuk listrik. Dan sudah kita keraskan malah, udah ditimbun, Pak, dengan tanah timbun, sudah siap sebetulnya untuk dibangun. Cuma pertimbangannya kalau dibangun listrik belum ada. Kasihan nanti santrinya kalau tanpa ada listrik, bagaimana kalau malam. Makanya untuk jangka dekat ini mungkin 1 tahun 2 tahun ini belum bisa untuk pindah ke sana. Maka langkah yang pertama yang praktis, saya tinggal di sebelah ini, Pak, rumah sebelah ini. Rumah sebelah ini ini rumah mertua, rumah hadiah dari mertua untuk istri saya. Lalu yang ini dijadikanlah rumah tahfiz, dan setelah berjalan 1 tahun lebih, alhamdulillah sekarang 10 orang. Awalnya 4 orang, Pak. Tidak mudah mencari calon santrinya itu dari yang dari nol. Orang kan belum tentu percaya. Maka saya baliklah ke kampung saya, Pak. Ke Padang Lawas. Karena nama saya tak pernah tercemar di sana, semua orang percaya, ya. Cuma belum tentu orang tuanya percaya, anaknya mau. Ada orang tuanya percaya dan anaknya mau. Saya bawalah 4 orang waktu itu. 3 dari Padang Lawas, 1 dari Surabaya. Ini keponakan kandung saya. Itu pun karena saya, maknya itu percaya karena saya. Kalau enggak mungkin masuk SMP di sana. Tapi saya bujuk-bujuk supaya nanti kamu senang masuk surga dengan diberikan syafaat oleh hafiz. Itu saya bilang, Pak. Alhamdulillah. Maka adik saya itu mengizinkan keponakan saya ini untuk belajar di sini. Dan alhamdulillah setelah berjalan sudah ada santri itu, keluarga-keluarga kita ini ibunya sepupu mertua saya. Jadi memang keluarga-keluarga dulu yang percaya itu kan orang luar kan ragu dia bagaimana anak saya seperti yang Bapak bilang tadi. Gimana kelanjutan anak saya nanti? Jadi yang percaya itu memang orang yang sudah kenal sama kita. Kemudian ada juga ini keluarga kenalan dari istri saya, dari Inhil yang 2 orang. Kemudian yang di sebelah sana itu yang dari Bengkalis tadi, maknya itu dokter di Rumah Sakit Umum Bengkalis, santri saya di Babus Salam. Makanya dia percaya juga. Santri saya. Jadi anaknya pun menjadi santri saya. Kalau yang itu cucu pendiri, itu keponakan istri saya, Pekanbaru. Yang dari Pekanbaru. Nah, inilah memang seperti yang Bapak sampaikan tadi itu, tidak mudah untuk mendapatkan santri itu dari awal-awal. Saya pun teringat dulu, Babus Salam itu awalnya cuma 9 orang santrinya, Pak. Tahun 85 itu. Jadi Bapak dan Ibu-ibu yang kami muliakan, inilah sejarah berdirinya Rumah Tahfidzul Quran Al-Junaid. Dan sebetulnya sekarang ada pertama tadi tanah wakaf, yang kedua ada di Jalan Melati Gang Taufik. Kalau Bapak tahu, Gang Taufik itu ke dalam ada di situ dulu madrasah sudah roboh. Itu sudah kita direhab oleh yayasan ini, Pak. Karena itu madrasah itu Gang Taufik ke dalam itu
saya yakin Bapak tahu itu ya. Itu memang punya Haji Ahmad Royan, hadiah beliau kepada istri beliau. Iya, ibu dari istri saya itu sudah roboh, lalu yayasan kita ini sudah merehabnya dengan mendapat bantuan-bantuan dari kaum sahabat, keluarga, dari alumni Babus Salam, murid-murid saya. Alhamdulillah sudah siap untuk dipakai sebetulnya, siap untuk dipakai. Kemudian yang jangka pendeknya lagi ada wisma di depan depan pesantren Babus Salam di seberangnya itu. Wisma itu juga iya, punya mertua. Jadi karena di sini Bapak Ibu karena sudah penuh sini tak bisa lagi kita tambah, maka untuk tahun depan ini sudah banyak juga yang nanya Pak. Insya Allah akan masuk, akan kita tampung nanti di wisma itu. Wisma itu sebagian akan kita jadikan rumah tapis. Itu pesan dari mertua saya. Mertua sekarang yang ibu kurang sehat, tapi beliau itu bersemangat untuk membantu. Jadi alhamdulillah ini gratis Pak. Anak-anak kita ini gratis, kecuali yang memang dia mau bayar. Jadi yang dokter ibunya itu nggak mau, dia gratis Pak. Saya bilang tak bayar pun nggak apa-apa. Saya bilang tak bayar apa, tapi bayarnya malah kadang-kadang dibayarnya lebih Pak. Alhamdulillah. Inilah yang sambil berwakaf dia Pak. Tapi awalnya memang kita gratis. Mungkin ke depan nanti kita tidak bisa gratis semua. Akan ada subsidi silang, ada yang bayar, ada yang tidak bayar. Tapi semua alhamdulillah Bapak, Ibu, ini anak-anak ini, terutama apalagi yang 4 orang itu saya cari yang ranking-ranking memang. Jadi yang ranking-ranking paling jauh dia ranking 5 itu di kelasnya itu yang kita cari. Dan kita berjanji mereka akan kita kuliahkan nanti sampai S1, S2, S3, dan target kita bukan di dalam negeri, ya, ke Mesir, ke Maroko atau ke Sudan. Itulah yang 3 itu yang target kita. Dan mereka ini akan menjadi kader ke depan, bahwa yayasan ini ke depan akan membuka sekolah-sekolah. Karena saya belajar dari Sulaimania itu Pak, Yayasan Sulaimania Turki itu, anak saya belajar di situ, saya tahu. Sekarang mereka sudah ada di 152 negara, luar biasa. Padahal mereka biasa-biasa aja sebetulnya. Karena Al-Quran itu ada di 150 negara, dan di Indonesia sudah ada 74 cabang mereka, ya, cabang mereka. Jadi saya terinspirasi itu, mudah-mudahan nanti alumni kita dari sini seperti yang Bapak bilang tadi, mereka akan mengabdi dan kita buka nanti walaupun kecil-kecil. Inilah cita-cita kita Bapak Ibu, dan tentu kami juga berniat untuk membantu pemerintah. Membantu pemerintah seperti disampaikan oleh dari staf KUA kemarin waktu kita mengurus surat rekomendasi, bahwa memang tidak mudah mencari untuk kalau ada musabaqah tilawatul Quran untuk tahfiz, terutama kalau sudah 10 juz katanya, 10 juz, 20 juz, 30 juz. Insya Allah Bapak Ibu, kami mudah-mudahan nanti dapat membantu, dan jangka pendek ini insya Allah untuk 10 juz, karena ini kita targetkan ini sebelum Juli sudah 20 juz Dan salah satu cara kita adalah memberikan motivasi. Kemudian ada juga di situ saya buat, contohnya untuk Ramadan yang akan datang ini Bapak Ibu, kita sudah buat jadwal ini. Kita insya Allah khatam pada malam ke-27 itu udah khatam 30 juz. Malam 1 sampai malam 8 itu, satu malam itu 1,5 juz, dan nanti digilirkan mereka untuk menjadi imamnya, sehingga mereka termotivasi, ya. Dan juga kalau sudah sampai 10 juz, mereka kita rekam, kita masukkan ke YouTube, dan kita kasih ke hadiah sagu hati. Hadiahnya enggak besar-besar, cuma baju tub Pak Ibu, ya, baju tub. Dia dapat 10 juz, kita tes, kita rekam, kita kasih hadiah. Nanti 20 juz, 30 juz, mudah-mudahan masyarakat yang akan memberikan hadiah. Saya selalu motivasi, kalau udah 30 juz itu nanti luar biasa. Bukan hanya dari masyarakat, dari Allah Subhanahu wa taala akan ada nanti rezeki dari yang tidak diduga-duga. Yakinlah itu, kalau Al-Qur'an itu sudah ada di dalam hati dada Ananda. Inilah Bapak Ibu sebagai pengantar, kami berharap memang kiranya ke depan kami dapat bimbingan, ya, arahan dari Kementerian Agama, dan secara khusus lagi Kementerian Agama Kota Pekanbaru,
Dan saya sudah berkali-kali memang sampaikan ke Pak Ed waktu ada Musdamui juga kami jumpa di situ beberapa kali saya sampaikan, oh ya Ustaz, oh ya Buya katanya. Jadi betul-betul kami harapkan bukan hanya izinnya, tetapi bimbingannya Pak, bimbingannya ke depan supaya anak-anak kita ini betul-betul menjadi hafiz yang bertakwa, ya, hafiz yang bertakwa. Jadi memang kita siapkan mereka untuk calon ulama Pak, calon ulama. Calon ulama inilah yang sekarang langka, tapi kita yakin insyaallah karena mereka ini adalah bibit-bibit yang luar biasa bagi saya Pak, ya, sumber daya manusia yang luar biasa. Insyaallah apa yang kita niatkan nanti Allah akan mudahkan jalannya sehingga kita dapat mengantarkan mereka untuk menjadi calon ulama dan akan menjadi ulama nanti setelah mereka mungkin tamat dari perguruan tinggi. Ini sajalah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Kasih, dari ibu-ibu untuk Yayasan Tahfiz Al-Quran Diyaul Aulia dan secara khususnya lagi untuk Rumah Tahfizul Quran Al-Junaid ini. Mudah-mudahan nanti kami dapat banyak arahan sehingga ke depan bisa lebih baik dan lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang mana pada siang hari menjelang sore ini bisa jumpa bersama dalam ruangan yang sangat berbahagia ini di Rumah Tahfiz Al-Junaid. Mudah-mudahan Allah selalu mencatat amal ibadah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasul. Mudah-mudahan selalu kita mendapat syafaat dari beliau. Yang kami hormati, kami muliakan Ustaz Pak Komandos Haji Imron Effendi, saudara saya. Kami udah lama kenal nih, Pak. Maka saya bilang, saya malu saya tidak datang ke tempat beliau. Saya bilang gitu. Kemudian Ustaz Muhammad Yusuf Al-Hafiz, kami muliakan anak-anak kami yang kami sayangi, kami cintai, kawan-kawan dari staf dari pendidikan dinia dan pondok pesantren. Baik, Ustaz, langsung saja. Pertama, kami merasa sangat bangga dengan terbitnya satu lagi rumah tahfiz yang belum begitu banyak. Ya Bu Rusda, Bu Pani, belum banyak lagi Pak Ustaz. Kalaulah ini hari ini selesai 9. Ya kan 9 kan? Yang ke-9. Yang perlu bagi kami pertama, apa betul namanya? Jangan sampai salah. Tadi Ustaz bilang rumah tahfiz ada lagi sambungannya Al-Junaid, nanti beritahu sebelum salah piagamnya. Itu dulu penting. Apa namanya? Itu. Dan kami insyaallah biarlah kurang syarat Ustaz. Biar kurang syaratnya. Iya kan? Tapi jelas kalau ini sudah kita laksanakan seperti ini maksud kami. Dalam kata kutip nih. Sama dengan mendirikan masjid. Ya, mendirikan yang lain, rumah ibadah lain, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada anak-anak kami yang kami muliakan, yang kami sayangi. Memang benar tadi kata Ustadz, sulit mencari santri untuk hafal. Digaji betul, santri-santri bapak ini ada tak mau. Tapi Allah memuliakan. Yang ditunjuk oleh Allah itu adalah ya anak-anak bapak, santri-santri bapak yang mau terbuka hati nuraninya, baik orang tuanya maupun santri sendiri. Jadi kedua-duanya nih. Karena saya bilang ya, saya juga punya pondok. Saya punya pondok tidak menghiraukan gaji, tidak ada apa-apa. Karena kalau saya bilang tadi Palas itu Pak Rumba itu 60-40 Bu. 60 yang non muslim, 40 yang muslim. Di Palas, sehingga terbawa saya untuk bagaimana mengembangkan. Itu yang kedua. Maka tak banyak bahasa kami sebenarnya. Sangat terima kasih karena sudah membumikan Al-Quran. Tak banyak orang yang mau. Orang berbisnis mungkin dengan Al-Quran. Tapi saya kalau saya ceritakan kepada Ustaz sedikit, rumah
Quran yang di Batam. Iya. Saya lah benderawannya membuat gedung itu. Dulu kan Provinsi Riau. Saya ingat betul tuh orang-orang yang daerah pelosok-pelosok yang dicari, bukan yang cari yang kaya, yang dicarinya yang mau untuk belajar Quran. Hasilnya apa hari ini? Dia nomor 1, nomor 2 dia Batam itu tentang Qurannya. Baik di internasional, di Malaysia, Brunei, di Singapura. Awal seperti itu. Bukan mudah membuatnya, tapi sekarang orang sudah mulai bayar orang. Orang meranti, Selapa, Bengkalis sudah mulai sekarang ke sana belajar Qurannya. Nah, sekarang maka dia Pekanbaru khususnya santri-santri yang sudah mau, terutama pada Bapak sebagai pimpinan yang lain semuanya, apresiasi dari Kemenak Kota. Nama saya Rialis, mungkin Ustaz sudah tahu juga dulu, dan saya orang lama juga Pekanbaru. Beginilah kita harus kita perjuangkan untuk anak-anak kami. Jangan kalian hiraukan kalau ujian nasional. Kalau inginlah sama dengan taman SD kalian, saudara anak saya, taman MTS sudah ada ijazah sekarang yang disebut paket, sama nilainya, tak ada bedanya. Orang bisa belajar, banyak orang bisa belajar IPA, matematik, bahasa Inggris. Tetapi saya bilang, tidak banyak orang dibukakan hatinya oleh Allah Ta'ala untuk hafiz Al-Quran. Termasuk saya tidak bisa hafiz. Saya tidak menghiraukan orang tua saya dulu, karena mungkin beda-beda perjalanan kita. Tapi sekarang saya akan mencoba bagaimana anak-anak yang bisa saya bina juga bisa hafiz, sehingga bisa amal ibadah bagi kami, kan gitu sebenarnya. Maka semangatlah kalian. Percayalah, soal ijazah, kalaulah ada yang sudah tamat SD Ustaz, kalau sudah tamat SMP, Ustaz ambil saja, apakah dimasukkan ke namanya ke Pondok Bubu Salam, siswanya silakan. Kalau tidak mau paket, boleh. Mau paket silakan. Yang jelas anak-anak ini diminta oleh negara besok, satu, kalau ingin ke Arab lebih bagus. Saya sudah selalu setiap tahun saya jumpa dengan mahasiswa-mahasiswa Pekanbaru yang sekolah di Arab, karena saya mutawib untuk umroh Ustaz. Melalui trapel-trapel, biro-biro trapel, sehingga tahu dah saya datang ke Madinah, ke Mekah, datang mahasiswa itu dengan saya jumpa, kangen lah gitu. Saya jumpa kangen, berarti anak-anak yang dari Pekanbaru, anak-anak dari Riau yang selalu datang. Kalaulah cita-cita Ananda Bapak, santri Bapak, kalau ingin ke Timur Tengah, ke Arab, silakan, inilah tempatnya. Allah memuliakan orang-orang yang hafiz Al-Quran. Jangan hiraukan ijazah yang lain yang orang masuk ke Man 2, Man 1 itu biasa orang sekarang ini. Bisa. Tetapi orang yang hafiz Quran di luar biasa. Maka saya bilang salut dan apresiasi yang luar biasa anak-anak Anda. Bapak, Ananda muliakan orang tuanya, ya Bunda. Muliakan orang tuanya sekarang sudah mulai di dunia, sudah mulai di akhirat nanti. Terimalah amal ibadah itu oleh Allah Ta'ala. Anak-anak kami mulia semuanya. Tak semua orang bisa belajar. Orang misalkan di Abu Salam dapat ustaz, semua orang bisa. Tapi belajar hafiz seperti ini, tengok, tak semua orang bisa. Ya Ustaz dah. Maka insya Allah tidak ada halangan. Besok pagi siap nih, hari ini bisa siap. Kalau soal piagam tidak masalah. Cuma kami harus meninjau ke lokasi, karena kalau tidak ditinjau nanti hal-hal lain yang kurang diinginkan, yang tidak diinginkan oleh masyarakat, maka alasan kami sudah tinjau, ada rekomendasi KUA, Lurah, RT, semua lengkap. Karena maklumlah, ada topeng-topeng yang lain mungkin berbuat satu, kita kena yang lain, atau lagi perkumpulan-kumpulan orang semuanya. Maka tak ada kata lain. Saya salut dan sangat berbahagia untuk mendengarkan cerita-cerita Ustaz tadi dan anak-anak kami yang hari ini yang mau untuk mempelajari Al-Quran. Selamat kepada anak-anak kami, terus belajarlah. Soal belajar asal tamat kalian, mau tingkat apa? Timur Tengah, Arab menunggu. Iya kan, siap. Indonesia, Pekanbaru, Riau juga menunggu. Dari segi apapun. Mau masuk ke dokteran, gratis. Ustaz kalau mau tes nanti boleh. Iya. Oh, kalau ya tidak perlu dites anak-anak. Saya sudah paham betul nih. Artinya apa? Ingin masuk ABRI anak-anak Bapak bisa sekarang tanpa tes. Sekarang dicari rekom dari Kemenak Kota. Sudah banyak kami membuat rekomnya untuk masuk ke dokteran UNRI, masuk ke dokteran di UI, masuk ke dokteran yang mana.
Terserah diminta. Masuk polisi tanpa tes. Sudah kita buktikan. Itu muliakan orang Al-Quran. Jangan kalian risau. Jangan tergoda dengan orang luar. Orang luar itu dia belajar matematik tinggi. Bukan saya menyalahkan orang belajar matematik. Tidak. Saya belajar. Saya orang IPA nih Ustaz. Saya orang IPA tapi saya hubungkan dengan Islam. Al-Quran. Doktor saya adalah IPA. Saya hubungkan dengan Al-Quran. Seperti itu. Sehingga orang bilang, oh saya dokter saya di UIN. Yang sebelumnya saya ambil di UNJ. Maka saya bilang, oh saya ini dunia sebenarnya. Berarti harus dihubungkan dengan agama Islam. Al-Quran juga benarnya, cuma ada yang lain. Saya selalu dapat surat dari pemerintah kita, Kapolda, saya ulangi lagi, dari universitas, dari rumah sakit, mencari pegawai-pegawai yang hafiz Al-Quran. Ya Ustaz, pesan kami, data anak-anak kita tingkatan berapa, dia jangan lupa masukkan pas dia SD, tamat SD dia ada pula nanti ulanya. Artinya bisalah Ustadz mencari ijazahnya. MTS dia masukkan ke MTS, masukkan ke SMP atau ke Usto dia. SMA, Alia, Ulia dia. Yang penting segi dunianya ijazah resmi dapat oleh anak kita. Insyaallah ya. Nah, itu anak kami, jangan cemas. Beritahu orang tua, beritahu saudara-saudara kita yang lain, silakan kita mempelajari Al-Quran itu. Saya bilang, saya sudah tua kami nih. Tak bisa habis kami. Ya Bunda. Kalian lah. Selalu saya bilang sama guru-guru saya, gimana cara habis? Ternyata kata dia, sudah terlambat Bu ya, kata dia dengan saya. Nah, gitu kan. Tapi walaupun mungkin asal baca terus bisa dengan keyakinan. Apalagi kalian santri-santri Bapak ini sudah mulus dari awal, mulus terus dia. Untuk dari 15 ke 20 mudah, cepat. 20 ke 30 insyaallah aduh mudah. Saya dengar-dengar dan saya sudah cek kemarin waktu di Batam itu, aduh menangis terus saya nengok santri-santri kecil-kecil. Tetapi di Batam lain lagi teori Ustaz. Bu ya, lain lagi teorinya, anak-anak SD disekolahkan ke SD keluar, nanti pulang SD belajar dia di sini. Seperti itu kalau di Batam. Nah, sekarang sudah dibuatnya yayasan di Batam itu, di lingkungan itu SD. Sudah buatnya di dalam komplek itu SMP. Dulu tidak, awal pertama. Diantarkan anak-anak itu SD, dia antar ke SD sebelah. SMP, MTS dia antar pula ke sebelah. Nanti jemput dia. Nanti sudah pulang dari sekolah, belajarlah tapis malam hari sampai. Dulu awal seperti itu. Dicari anak-anak jauh, anak-anak laut. Kemudian sekarang sudah dibuatnya di dalam tuh sekolahnya. SD, SMP. Rumah Quran Center yang di Batam ini contoh. Di Riau belum juga terbuat lagi, baru program pemerintah sudah memulai kemarin membuatnya. Rencana gubernur kita, wali kota bersama itu rencana, karena rumah Quran Center kita sudah diambil oleh Kepulauan Riau yang dulu Riau punya. Saya benarawannya membuat itu. Itu saja dulu Ustaz. Mudah-mudahan Allah ridai pertemuan kita. Selamat. Jangan risaukan oleh anak-anak Ustaz, oleh santri Bapak. Kalau soal ini kami hanya sebagai ya untuk menindaklanjuti dari tanda kami datang menengok. Ya itu Bu ya. Ada lagi yang lain asalnya? Kalau ada, terus belajar, beritahu orang-orang sekitar kita. Saya nanti bisa juga beritahu, orang bertanya kepada saya, mana stok-stok yang 10 juz, 5 juz kita dari kecamatan, lurah, kecamatan, kemudian ke kota. Kalau MTQ ya, kalau ingin silakan. Itu saja kepada anak kami. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustaz sudah bantu program pemerintah, terutama di Kota Pekanbaru, karena Kota Pekanbaru adalah Smart City Madani di Kota Pekanbaru. Karena ingin cinta damai sebenarnya Kota Pekanbaru itu diciptakan seperti itu. Bukan mudah untuk mensukseskan itu Bapak Ibu semuanya. Maka mendengar ada rumah tapis akan kita tengok, akan ada yang berkembang sudah sekitar, yuk cepat laksanakan. Saya bilang jangan, sebenarnya kita yang mengurus, membilang kepada masyarakat buat rumah-rumah tapis. Cara membuatnya berbeda-beda, upaya-upayanya. Kalau Ustaz tidak kami ragukan lagi. Demikian saja pertemuan sore hari ini. Kepada Ustaz terima kasih ya Pak Ustaz Yusuf, saudara-saudara kawan-kawan saya dari kantor, kepada anak kami selamat, dan mudah-mudahan Allah ridai pertemuan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak dan kepada Ibu juga semua yang telah berkunjung, dan ini tak ada apa-apa Pak. Silakan minum Ibu.
kita tutup dengan tasbih kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.